Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi terkait metode eksplorasi geofisika dan geokimia terhadap endapan emas. Nah, jadi untuk materi pertama itu saya akan menjelaskan terkait eksplorasi geofisika. Eksplorasi geofisika sendiri merupakan eksplorasi yang telah digunakan sejak tahun 1990, namun pada tahun itu masih digunakan pada eksplorasi pada tahapan pertambangan. Nah, untuk sekarang itu dibagi menjadi beberapa tahapan seperti metode gravitasi, metode magnetik, metode seismik, dan metode geolistrik, dan juga digunakan metode gravimetrik. Nah, untuk tujuan eksplorasi geofisika sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengetahui struktur bawah permukaan tanah. Jadi eksplorasi geofisika digunakan untuk mengetahui struktur dari permukaan tanah. Yang kedua, menentukan lokasi sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral, dan juga air tanah. Dan yang ketiga, mendukung kajian risiko geologi seperti gempa bumi dan longsor. Jadi tujuan dari eksplorasi geofisika ini mencakup beberapa hal tersebut. Kemudian seperti tadi saya jelaskan, ada beberapa metode yang kita gunakan dalam eksplorasi geofisika dan nantinya akan dijelaskan lebih jelas oleh teman kelompok saya. Yang pertama itu metode gravitasi, yang dimana mengukur variasi medan gravitasi untuk memetakan perubahan intensitas batuan pada bawah permukaan. Yang kedua, metode magnetik, yaitu mengukur variasi medan magnet pada permukaan batuan. Begitu juga dengan metode seismik, yaitu menggunakan gelombang seismik untuk dipantulkan ke permukaan. Kemudian yang keempat itu ada metode geolistrik, ya, yang dimana nantinya ini juga akan dijelaskan lebih jelas karena pada metode geolistrik ini mempunyai lagi beberapa metode lain dan nantinya akan lebih dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya serahkan ke teman saya yang selanjutnya untuk menjelaskan. Nama saya Diki Kirana Fatima. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode eksplorasi geokimia. Nah, metode eksplorasi geokimia merupakan salah satu metode eksplorasi yang menggunakan pengukuran sistematis mengenai sifat-sifat kimia dari material yang terjadi secara alami. Material tersebut terdiri dari tanah, udara, sedimen sungai, dan udara, air tanah. Tujuan dari metode eksplorasi geokimia tersebut untuk mengetahui informasi mengenai komposisi bawah permukaan dari fluida dalam suatu sistem panas bumi, sehingga menghasilkan informasi mengenai asal usul suhu dari bawah permukaan fluida yang terdapat dari panas bumi tersebut sampai di reservoir permukaan tersebut. Ada 4 metode analisis geokimia. Yang pertama yaitu metode bedrock, metode soil, metode air tanah, dan metode stream sedimen. Nah, saya akan menjelaskan mengenai metode bedrock. Nah, metode bedrock merupakan salah satu metode analisis geokimia yang memanfaatkan batuan dasar yang tersingkap. Contohnya seperti pengeboran dan penggalian. Yang kedua itu ada metode soil. Nah, metode soil itu merupakan salah satu metode analisis geokimia yang memanfaatkan tanah untuk mengetahui karakterisasi bawah permukaan air tanah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu metode air. Nah, metode air merupakan salah satu metode analisis geokimia yang memanfaatkan air tanah untuk mendeteksi anomali dari permukaan air bawah tanah tersebut untuk mengetahui reservoir dari air tanah tersebut. Terus, dan yang terakhir itu merupakan metode stream sedimen. Nah, metode stream sedimen sendiri itu merupakan metode analisis geokimia yang memanfaatkan sedimentasi air dan tanah yang terjadi di bawah air permukaan tersebut. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lista Belhatika Effendi dengan NIM D1112210006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode geofisika, yaitu metode geolistrik dalam endapan emas. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan metode geolistrik. Jadi, metode geolistrik adalah metode dalam menganalisis kondisi di bawah permukaan bumi dengan menancapkan arus listrik dan memanfaatkan aliran arus listrik ke dalam atau dasar bumi
dengan menggunakan elektrode, yaitu elektrode A dan elektrode B yang dipasang dengan jarak tertentu, di mana semakin jauh jarak antara elektrode A dan elektrode B, maka resistivitas yang dihasilkan akan semakin tinggi, dan untuk mengukur juga beda potensialnya. Nah, kemudian dalam eksplorasi emas, biasanya metode geolistrik ini digunakan untuk mengidentifikasi zona mineralisasi yang mengandung emas. Kemudian dalam metode geolistrik ini dibedakan menjadi dua macam pengukuran. Yang pertama itu resistivitasnya, yang dimana dia bertujuan untuk mengetahui jenis batuan dan lapisan bawah permukaan tanah. Kemudian yang kedua ada indeks polarisasi atau induksi polarisasi, yang dimana untuk menginvestigasi struktur batuan atau mineral di bawah permukaan. Selanjutnya kita masuk ke resistivitas, yang dimana prinsip dasarnya dari resistivitas sendiri ini dia berdasarkan hukum Ohm, yang dimana dia itu rumusnya adalah V sama dengan I kali R, yang dimana V ini adalah tegangan, I adalah arus listrik, dan R adalah resistivitas. Jadi di sini kita akan mengetahui berapa nilai tegangan, berapa nilai arus listrik, dan resistivitasnya. Baik, selanjutnya itu teori kelistrikan pada material. Material tertentu dia memiliki resistivitas yang berbeda-beda, contohnya emas. Ini resistivitas dihitung berdasarkan parameter-parameter yang dimana menggunakan rumus V sama dengan I kali R. Seperti emas itu memiliki resistivitas sebesar 2,21 kali 10 pangkat min 8. Selanjutnya untuk yang ketiga itu kita akan membahas mengenai konfigurasi apa saja yang dapat digunakan untuk eksplorasi endapan emas dalam metode geolistrik. Jadi, konfigurasi yang umum digunakan dalam eksplorasi endapan emas menggunakan geolistrik itu ada dua. Yang pertama itu konfigurasi Wiener, kemudian yang kedua itu konfigurasi dipol-dipol. Jadi, konfigurasi Wiener ini merupakan konfigurasi yang dimana kita mengukur atau menancapkan arus listrik ke bawah permukaan itu dia hanya mendeteksi struktur horizontal, tetapi dia kurang efektif dalam mendeteksi struktur yang vertikal. Nah, di sini terutama untuk vertikal yang sempit, sehingga dia dapat bekerja dengan baik di area yang berisik. Nah, karena dia susah untuk mendeteksi yang vertikal, maka dia itu kelebihannya dia dapat bekerja di area yang berisik. Namun kelemahannya itu cakupan horizontal yang terbatas seiring peningkatan jarak elektrodanya. Baik, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi yang kedua, yaitu konfigurasi dipol-dipol, yang dimana konfigurasi dipol-dipol di sini itu dia berbeda dengan konfigurasi Wiener. Kalau konfigurasi dipol-dipol dia itu memanfaatkan dua. Yang pertama dia bisa ke jarak vertikal, kemudian dia juga bisa untuk jarak horizontal. Nah, konfigurasi ini dapat mengetahui penyebaran nilai resistivitas batuan di bawah permukaan, dan dengan adanya konfigurasi ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keberadaan zona mineralisasi. Nah, baik, selanjutnya kita akan melangkah ke kelemahan dan kelebihan dari metode geolistrik itu sendiri. Jadi, kelemahan dan kelebihannya, yang pertama kelebihannya itu dia cakupan atau area yang dapat diteliti itu lebih luas, yang dimana kita tidak hanya berpatokan pada satu atau dua area, tapi kita bisa sampai beberapa patok yang kita analisis menggunakan arus listrik yang dialirkan. Kemudian yang kedua, kelebihannya itu dia itu lebih murah dan dia mudah untuk diaplikasikan, karena metode geolistrik ini dia hanya menggunakan arus listrik yang ditancapkan ke dalam tanah. Ini kita tidak menggunakan pengeboran, sehingga kita dapat meminimalisir biaya, yang dimana biaya pengeboran itu kan sangat mahal. Nah, untuk kelemahannya sendiri dia itu sangat tergantung kepada kondisi cuaca. Jadi, di mana cuaca itu yang hujan atau dia ekstrim atau badai dan lain-lain, kita tidak dapat menggunakan metode geolistrik, karena itu juga akan mempengaruhi keakuratan dari metode itu sendiri. Kemudian yang kedua, dia itu terbatasi oleh dia bekerja berdasarkan resistivitas. Jadi di mana kita tidak mendapatkan resistivitas yang tinggi, maka zona tersebut itu kita tidak bisa mengindikasikan bahwa dia itu mengandung emas.
Baik, sekian dari saya presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu tahu kenapa batu dan daun ini dapat jatuh ke permukaan tanah? Iya, kamu benar sekali. Adanya gaya gravitasi dapat membuat jatuhnya batu dan daun ini ke permukaan tanah. Tapi, apakah kamu menyadari bahwa durasi jatuhnya batu ke permukaan tanah itu jauh lebih singkat dibandingkan jatuhnya daun? Kira-kira kenapa hal itu dapat terjadi? Jawabannya karena batu memiliki berat yang jauh lebih besar dibandingkan daun. Perbedaan berat inilah yang membuat durasi jatuhnya batu ke permukaan tanah jauh lebih singkat dibandingkan daun. Konsep yang sama juga diterapkan pada eksplorasi gravitasi. Eksplorasi gravitasi menggunakan konsep gaya berat di unsur-unsur di bawah permukaan tanah. Tapi gaya berat yang digunakan adalah densitas yang satuannya kilogram per meter kubik. Variasi densitas antara unsur-unsur yang ada di bawah permukaan tanah membuat metode gravitasi dapat diterapkan. Lalu bagaimanakah eksplorasi gravitasi dilakukan? Yang pertama, kita dapat mengukur di beberapa titik di suatu lokasi menggunakan gravimeter. Yang kedua, hasil pengukuran yang kita lakukan, kita koreksi terlebih dahulu. Koreksi ini dilakukan karena adanya perbedaan topografi, elevasi, dan pasang surut di bawah permukaan tanah. Yang ketiga, kita olah data yang kita dapatkan untuk mengetahui unsur apa saja yang berada di bawah permukaan tanah. Lalu, apa sajakah aplikasi dari gravitasi eksplorasi ini? Eksplorasi gravitasi dapat mengetahui bagaimana struktur di bawah permukaan tanah. Karena tentunya struktur itu memiliki perbedaan densitas oleh karena adanya asosiasi mineral yang mengisinya. Kemudian kedua, dapat mengetahui anomali-anomali densitas yang ada di bawah permukaan tanah. Tentu karena variasi densitas antara unsur yang satu dengan unsur yang lain yang ada di bawah permukaan tanah, itu membuat metode eksplorasi gravitasi dapat diterapkan. Kemudian, namun metode gravitasi eksplorasi ini memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama, resolusi yang dihasilkan itu lebih rendah. Karena kenapa? Ya tadi, identifikasi metode gravitasi itu dapat mengetahui struktur di bawah permukaan tanah. Ya, cakupannya tentu sangat luas, sehingga sangat mungkin identifikasi yang dilakukan itu gagal atau salah. Kemudian yang kedua, eksplorasi gravitasi itu tidak langsung mengidentifikasi adanya unsur emas di bawah permukaan tanah. Tapi, eksplorasi gravitasi mengetahui densitas mineral asosiasi yang berasosiasi dengan emas tersebut, yaitu mineral sulfida. Nah, dengan mengetahui densitas mineral sulfida yang berada di bawah permukaan tanah, dia dapat mengetahui adanya unsur emas di sini. Oleh karena itu, tidak jarang kesalahan-kesalahan identifikasi yang dilakukan saat metode eksplorasi gravitasi diterapkan. Seperti itu. Jadi, perkenalkan, saya Yusuf Saldi. Saya akan menjelaskan tentang metode gravimetri. Jadi, metode gravimetri ini merupakan salah satu metode dalam eksplorasi emas, khususnya di bidang geofisika. Jadi, metode ini memanfaatkan perbedaan gravitasi di antara mineral-mineral yang ada. Contohnya pada emas, emas memiliki densitas sekitar 19,3 gram per cm kubik yang dapat menyebabkan anomali apabila dilakukan pengukuran secara gravimetri. Jadi gravimetri ini memanfaatkan prinsip yaitu hukum gravitasi Newton. Nah, seperti gambar di samping,
gravimetri, kita dapat melihat visualisasi dari prinsip gravimetri, di mana kita meletakkan beberapa gravimeter untuk mengukur anomali-anomali perbedaan densitas dari beton-beton penyusun di bawah tanah. Dan menggunakan gravimetri ini kita akan mendapatkan kurva-kurva anomali yang menyebabkan perbedaan densitas yang ada. Jadi dengan anomali-anomali inilah kita dapat menentukan letak deposit emas yang ada. Jadi tentunya di dalam sebuah metode eksplorasi memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Jadi yang pertama, kelebihan dari metode gravimetri ini yaitu metode non-invasif yang tidak merusak lingkungan. Jadi metode gravimetri ini menggunakan alat yang disebut dengan gravimeter. Nah, gravimeter inilah yang dilakukan untuk interpretasi datanya. Jadi tidak akan merusak alam karena sistemnya memakai sensor. Kemudian efektif untuk eksplorasi skala besar. Jadi dengan menggunakan survei gelombang ini, maka memungkinkan gravimeter ini untuk mengetahui deposit secara luas. Kemudian dapat mendeteksi struktur geologi. Jadi metode geofisika ini dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang struktur geologi yang terletak jauh di bawah permukaan bumi. Adapun keterbatasannya yaitu memerlukan koreksi data yang teliti. Jadi data yang dihasilkan dari survei ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti medan magnet bumi, topografi, dan lain-lain. Kemudian interpretasinya dapat kompleks karena multiple sumber anomali. Jadi salah satu tantangan dalam metode geofisika ini yaitu sinyal yang terdeteksi mungkin berasal dari berbagai sumber anomali geologi yang berbeda. Mungkin bukan emas saja, mungkin ada mineral-mineral lain yang memiliki densitas yang berbeda sehingga menimbulkan anomali. Yang terakhir yaitu resolusi terbatas untuk deposit yang kecil atau dalam. Jadi metode geofisika ini memiliki batasan resolusi yang berarti deposit yang sangat kecil atau yang terletak sangat dalam mungkin tidak akan terdeteksi dengan baik. Perkenalkan, saya Fajar Ramadhanzi dengan NIM D1122150. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai eksplorasi geofisika, yaitu metode radiometri. Metode ini adalah metode yang memanfaatkan sinar gamma alami yang dipancarkan oleh unsur-unsur radioaktif seperti thorium dan uranium, di mana unsur-unsur ini dapat memberikan deteksi dari pesawat aeroradiometri hanya pada beberapa puluh sentimeter saja. Tapi dengan beberapa puluh sentimeter saja ini sudah sangat cukup untuk mengetahui persebaran unsur-unsur radioaktif pada eksplorasi awal. Nah, untuk eksplorasi emas dapat diketahui dengan adanya zona alterasi pada unsur-unsur radioaktif ini yang berasosiasi dengan endapan emas epithermal. Baik, perkenalkan nama saya Andi Karina Salsabila dengan NIM D1122146. Saya akan menjelaskan mengenai metode survei seismik. Metode survei seismik pada endapan emas sendiri merupakan bagian dari metode geofisika. Metode seismik memanfaatkan perbedaan pemancaran gelombang yang dihasilkan dari pantulan atau bias dari sumber gelombang yang diberikan kepada lapisan tanah. Nah, perbedaan kecepatan gelombang atau bias gelombang yang dipantulkan oleh setiap lapisan tanah akan memberikan identifikasi dasar yang memberikan informasi mengenai perbedaan lapisan geologi yang ada pada tanah. Prinsip dasar dari survei seismik memanfaatkan gelombang getaran atau gelombang primer yang dipancarkan melalui tanah. Gelombang ini kemudian dipantulkan pada tanah yang akan memberikan gelombang pantulan atau bias kembali. Nah, gelombang pantulan tersebut akan direkam mengenai kecepatan dari tiap lapisan tersebut. Nah, tiap lapisan pada lapisan geologi yang ada pada tanah akan memberikan kecepatan bias yang berbeda-beda. Dari perbedaan kecepatan tersebutlah yang akan memberikan informasi-informasi mengenai sumber-sumber mineralisasi yang ada pada lapisan tanah. Tahapan pelaksanaan dari survei seismik ada terbagi menjadi 3 tahapan penting. Yang pertama yaitu pemberian sumber gelombang, kemudian perekaman data melalui geofon, kemudian yang ketiga adalah pengolahan data.
Dari ketiga tahapan tersebut akan dihasilkan data berupa perbedaan gelombang dari tiap lapisan. Seperti yang saya katakan tadi, perbedaan gelombang tersebutlah yang akan pada akhirnya memberikan informasi kepada geologis mengenai endapan-endapan yang terdapat pada lapisan tanah. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai aplikasi dari metode survei seismik. Metode survei seismik tersebut dapat digunakan pada endapan emas primer maupun endapan emas sekunder. Pada endapan emas primer, metode seismik digunakan untuk mengetahui alur atau urat kuarsa yang mengandung emas. Kemudian pada endapan emas sekunder, metode seismik tersebut digunakan untuk mengetahui alur dari aliran sungai yang membawa butiran-butiran emas. Metode seismik sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kelebihan yang menonjol dari metode seismik yang mana akan membantu geologis atau proses eksplorasi karena kita tidak membutuhkan biaya ataupun resiko yang tinggi dalam melakukan pengeboran-pengeboran yang mungkin tidak efektif. Kemudian adapun kekurangannya, metode seismik tersendiri tidak dapat mendeteksi sumber-sumber yang terlalu besar sehingga mungkin kurang sensitif terhadap endapan-endapan emas yang halus ataupun kecil. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdullah Novel dengan NIM D11121059 dari kelompok 1 yang akan menjelaskan salah satu metode eksplorasi terhadap keberadaan emas dengan detektor Hg. Nah, sesuai dengan namanya, detektor Hg ini merupakan salah satu metode eksplorasi yang mengandalkan logam raksa untuk bisa mengidentifikasi keberadaan emas. Nah, metode ini mengandalkan proses amalgamasi yang dimana ketika kita mencampurkan logam raksa kepada sampel terhadap sampel yang kita punya seperti sampel batuan atau sampel tanah, maka dia akan bereaksi dengan emas apabila ada emas di situ. Nah, bereaksinya dia itu akan membentuk satu cairan yang dinamakan cairan algam. Nah, adapun keuntungan dan kekurangan dari proses ini, di mana keuntungannya itu karena dia merupakan metode yang sudah lama dipakai, maka tidak membutuhkan teknologi yang kompleks. Nah, untuk kerugiannya sendiri, raksa ini bersifat sangat destruktif terhadap lingkungan dan juga sangat tidak baik bagi kesehatan manusia, lingkungan sekitarnya. Baik, selanjutnya adalah survei geokimia. Nah, survei geokimia merupakan salah satu tahapan awal dalam eksplorasi emas untuk mengumpulkan sampel dari berbagai media untuk mengidentifikasi keberadaan biji emas. Nah, survei geokimia berfokus pada pengukuran sistematis terhadap unsur-unsur jejak dari endapan emas itu sendiri, di mana unsur jejak tersebut dapat diidentifikasi dalam batuan, tanah, sedimen sungai, vegetasi, air, ataupun gas. Nah, beberapa metode survei geokimia utama yang umum diterapkan untuk mencari sumber endapan biji emas yaitu metode rock sampling, soil sampling, dan stream sediment sampling, di mana masing-masing dari metode tersebut bertujuan untuk mencari atau menganalisa keberadaan unsur penunjuk emas dengan menganalisa sampel yang telah diambil dari suatu lokasi di laboratorium. Nah, metode yang pertama adalah metode rock sampling, di mana metode rock sampling merupakan tahapan eksplorasi permukaan untuk menentukan dispersi kimia dari keberadaan anomali kandungan emas. Lokasi pengambilan dan contoh sampel dapat dilakukan pada setapan, hasil dari minerals, dan lain sebagainya, yang kemudian nantinya akan menjadi petunjuk utama dalam menentukan langkah eksplorasi selanjutnya. Nah, terdapat beberapa cara dalam menentukan sampel pada metode rock sampling, yaitu grab sampling, bulk sampling, chip sampling, dan channel sampling, di mana metode chip sampling dan channel sampling itu umum digunakan untuk mencari eksplorasi kandungan emas terutama di emas tipe urat epithermal. Nah, selanjutnya adalah stream sediment survey. Metode stream sediment survey merupakan suatu metode yang dapat dibilang sebagai metode tradisional dalam proses pencarian sumber endapan biji emas di suatu tempat,
yaitu di aliran sungai. Nah, kegiatan survei ini dilakukan di sepanjang aliran sungai dari hilir ke hulu dengan asumsi biji emas yang didapatkan pada bagian garing sungai itu berasal dari sumber endapan biji emas di bagian hulu sungai. Asumsi tersebut didasari dengan adanya anomali yang cukup signifikan terkait adanya kandungan emas di suatu badan sungai. Nah, berikut adalah contoh penelitian mengenai pencarian daerah prospek mineralisasi emas tipe urat epithermal dengan metode eksplorasi yang digunakan, yaitu eksplorasi geokimia berupa survei batuan dan stream sedimen survei, di mana penelitian yang dilakukan oleh Arifudin Idrus dan kawan-kawan eksplorasi geokimia untuk menentukan daerah prospek mineralisasi emas tipe urat epithermal, studi kasus di daerah Kompaso, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Metode selanjutnya adalah metode soil sampling, di mana metode soil sampling adalah teknik yang biasanya digunakan setelah metode survei sedimen sungai. Metode ini diterapkan di area di mana pola aliran air tidak berkembang dengan baik, seperti di daerah dataran tinggi atau dataran rendah yang tidak memiliki sistem sungai yang signifikan. Nah, selain itu, soil sampling sering dilakukan di wilayah anomali yang telah diidentifikasi melalui survei sedimen sungai sebelumnya. Nah, dalam proses eksplorasi emas, metode ini membantu mendapatkan informasi lebih detail mengenai kandungan mineral pada lapisan tanah permukaan yang memberikan gambaran lebih jelas mengenai potensi sumber daya yang ada di bawah tanah. Nah, kemudian adalah contoh penelitian mengenai studi eksplorasi geokimia yang metode soil sampling terkait pengaruh tatanan geologi terhadap dalam mencari persebaran unsur yang termasuk emas di dalamnya. Penelitian ini dilakukan di daerah sekitar Marga Jaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan oleh Johor Nohor dan Hendra Rahmanto yang mencoba untuk mengidentifikasi tatanan geologi, pengaruh tatanan geologi terhadap persebaran unsur emas, perak, timbal, seng, dan tembaga di daerah penelitian. Saya akan menjelaskan tentang survei mineral berat pada eksplorasi emas epithermal. Definisi: survei mineral berat adalah metode eksplorasi geokimia yang bertujuan untuk mengidentifikasi endapan mineral berat seperti emas melalui analisis kandungan mineral berat dalam sedimen, tanah, dan batuan. Konsep dasarnya yaitu mineral berat seperti emas, magnetit, ilmenit, dan pirit memiliki densitas yang lebih tinggi dari mineral-mineral lainnya, sehingga cenderung terakumulasi di zona tertentu yang dapat dideteksi dengan menggunakan metode survei ini. Prinsipnya, yang pertama yaitu konsentrasi mineral berat sebagai indikator, di mana endapan emas epithermal sering terakumulasi bersama mineral berat lain yang dapat ditemukan di endapan aluvial, residu, atau batuan induk. Pengumpulan sampel mineral berat dari tanah atau sedimen dapat membantu menentukan lokasi potensial zona mineralisasi emas. Yang kedua yaitu proses pengolahan sampelnya. Sampel diambil dari sungai, aliran air, atau lapisan tanah terpilih. Mineral berat terpisahkan menggunakan metode gravitasi atau magnetik, kemudian dianalisis di laboratorium untuk mengidentifikasi kandungan emas dari mineral terkait. Tahapannya yaitu yang pertama, pengumpulan data lapangan. Sampel diambil secara sistematis dari aliran sungai, tanah, atau wilayah target lain. Konsentrasi mineral berat dianalisis untuk menemukan daerah dengan nilai anomali yang tinggi. Yang kedua yaitu pengolahan data. Setelah sampel dikumpulkan, mineral berat dipisahkan melalui proses mekanis seperti pemisahan gravitasi atau teknik magnetik. Selanjutnya, konsentrasi mineral emas dianalisis di laboratorium untuk mengidentifikasi potensi lokasi mineralisasi. Yang ketiga yaitu analisis hasil. Berdasarkan distribusi mineral berat, wilayah dengan konsentrasi tinggi diidentifikasi sebagai area prospek untuk eksplorasi lebih lanjut. Terdapat kelebihan dan keterbatasan dalam survei mineral berat pada eksplorasi emas. Yang pertama kelebihannya yaitu metode yang sederhana dan efisien untuk daerah dengan sedikit data geologi. Dapat digunakan untuk eksplorasi awal di daerah yang luas dengan biaya yang rendah.
Kemudian keterbatasannya yaitu tidak memberikan informasi secara langsung mengenai kedalaman atau kuantitas deposit mineral. Lalu keterbatasan yang kedua yaitu hasil bergantung pada distribusi mineral berat di permukaan, sehingga perlu dikombinasikan dengan metode lain untuk validasi lebih lanjut. Jadi ini studi kasusnya yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu di PT Aneka Tambang yang ada di Pompor, memberikan gambaran awal tentang distribusi mineral berat dan potensi mineralisasi emas epithermal dengan mengidentifikasi area yang memiliki anomali geokimia yang tinggi, sehingga metode ini membantu untuk mempersempit fokus eksplorasi ke zona-zona yang paling menjanjikan, sehingga biaya untuk eksplorasinya lebih murah. Yang kedua yaitu ada di Sungai Sumatera Barat. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi beberapa area dengan konsentrasi emas yang signifikan di Solong Selatan yang berpotensi menjadi zona mineralisasi emas epithermal. Survei mineral berat menjadi kunci dalam wilayah eksplorasi sama seperti pada PT Antam tadi, dan memberikan data yang mendukung untuk eksplorasi lebih lanjut menggunakan metode geofisika atau pengeboran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Panji Satria Haryadi dengan NIM D111221042. Saya akan menjelaskan salah satu metode terbaru yang diterapkan pada metode eksplorasi geokimia pada endapan emas. Nah, pada studi yang saya jadikan referensi yang dilakukan oleh Xiaofeng Dou dan kawan-kawan pada tahun 2024, dia melakukan atau menerapkan metode eksplorasi soil and gas atau soil and gas geochemical exploration untuk mengamati atau mencari tahu keberadaan endapan emas orogenik. Nah, ketika ada area yang terdapat anomali, baik itu dari sisi kandungan hidrogen, sulfida, metana, karbon dioksida, dan keberadaan mineralisasi pada area tersebut, baik gas maupun tanahnya, dapat diindikasikan sebagai area anomali dan dapat diidentifikasikan bahwa terdapat endapan emas orogenik di bawah permukaan tanahnya. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Xiaofeng Dou ini dilakukan pada Calapu, Pegunungan Tibet. Adapun harapan kami ke depannya adalah banyak metode-metode terbaru yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang eksplorasi. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Taufin Arum dengan NIM D111201038. Saya di sini akan memberikan kesimpulan terkait materi kelompok kami, yang dimana eksplorasi geokimia merupakan metode yang melibatkan pengumpulan data dan analisis sampel tanah, batuan, sedimen, air, atau vegetasi untuk mengidentifikasi anomali kimia yang mengindikasi keberadaan emas. Sedangkan eksplorasi geofisika merupakan metode yang menggunakan pengukuran fisik bumi seperti medan magnet, gravitasi, dan resistivitas listrik untuk mendeteksi struktur bawah permukaan yang mungkin menjadi perangkap mineralisasi emas. Kombinasi antara metode geokimia dan geofisika sangat efektif dalam eksplorasi emas, yang dimana metode geokimia membantu mengidentifikasi anomali kimia di permukaan yang mengarah ke zona mineralisasi potensial, sedangkan metode geofisika membantu memetakan struktur geologi bawah tanah. Integrasi keduanya meningkatkan akurasi dalam menemukan target lebih dalam dan menentukan potensi cadangan emas.